yang keren tapi bingung mulai produksinya dari mana? Atau takut modal habis karena proses produksi yang berantakan? Tenang, kuncinya ada di perencanaan. Nah, pada video kesempatan kali ini, kita akan belajar langkah demi langkah menyusun rencana produksi yang efektif agar bisnis kita itu berjalan dengan mulus. Yuk simak video ini sampai habis. Dalam definisinya, rencana produksi itu merupakan sebuah strategi untuk mengatur seluruh sumber daya agar proses penciptaan produk berjalan efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, ada beberapa aspek-aspek utama dalam menyusun rencana produksi. Di antaranya ada komponen utama rencana produksi, di mana rencana produksi itu mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Seperti pada desain produk, umumnya memiliki spesifikasi teknis, fungsi, dan estetika produk. Ada juga volume produksi yang dimana penentuan jumlah unit yang akan diproduksi dalam periode tertentu berdasarkan hasil survei pasar. Ada juga proses produksi yang dimana alur kerja ini dari tahap awal hingga pengemasan. Yang terakhir ada jadwal produksi. Nah, adanya timeline pelaksanaan produksi ini agar produk tersedia saat konsumen itu membutuhkannya. Pada komponen utama rencana produksi ini yaitu menentukan apa yang dibuat, berapa banyak, dan bagaimana alurnya. Aspek selanjutnya mengenai kebutuhan sumber daya. Nah, untuk menjalankan rencana tersebut, seorang wirausaha itu harus mendata kebutuhan dasarnya. Di antaranya ada bahan baku, dengan ketersediaan pemasok, kualitas bahan, dan harga yang kompetitif. Ada juga tenaga kerja, jadi jumlah personil yang dibutuhkan dan keahlian khusus yang diperlukan. Ada juga mesin atau peralatan, yang dimana cakupannya ini terhadap teknologi yang digunakan, kapasitas produksi mesin, dan perawatannya. Mengenai kebutuhan sumber daya yang terakhir, di sini ada lokasi atau fasilitas. Jadi tata letak ruang produksi untuk efisien menggerakkan orang maupun barang gitu. Aspek selanjutnya mengenai langkah-langkah penyusunan rencana. Pertama di sini ada routing, di mana menentukan urutan langkah-langkah kerja, cara mendetail dan bahan baku hingga menjadi barang jadi. Contohnya pada bisnis furnitur kayu, dalam tahapan awalnya itu pemotongan kayu, penghalusan, perakitan, pengecetan hingga tahap finishing. Nah, hal tersebut itu termasuk pada urutan pengerjaan atau rutin. Selanjutnya ada scheduling yang dimana menetapkan waktu mulai dan waktu selesainya setiap tahap proses produksi. Contohnya masih dalam bisnis furnitur kayu yang dimana bagian pemotongan harus selesai maksimal pada hari Selasa agar bagian perakitan bisa dimulai pada hari Rabu. Selanjutnya ada dispatching yang dimana tahap pemberian perintah kerja secara nyata kepada tim produksi untuk mulai beroperasi. Dan yang terakhir ada follow up yang dimana memantau apakah hasil produksi tersebut itu sesuai dengan rencana awal dan melakukan koreksi jika terjadi hambatan. Selanjutnya mengenai estimasi biaya produksi. Perencanaan yang baik itu harus menyertakan perhitungan biaya agar harga jual dapat ditentukan secara akurat dan memisahkan biaya tetap, biaya variabel, dan biaya overhead. Nah, aspek yang terakhir di sini yaitu mengenai pengendalian kualitas. Nah, rencana produksi tidak lengkap tanpa standar kualitas. Hal ini itu penting untuk memastikan produk itu bebas dari cacat, memenuhi standar keamanan atau regulasi yang berlaku, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga mereka itu melakukan pembelian ulang. Penting untuk diingat juga bahwa rencana produksi itu sifatnya dinamis. Nah, sebagai wirausaha, kita itu perlu yang namanya fleksibel dalam menyesuaikan rencana jika terjadi perubahan harga bahan baku atau pergeseran tren permintaan di pasar. Cukup sekian pada pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau berkata. Terima kasih kepada yang sudah menonton. See you di next video guys. Bye-bye.